Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hendaknya kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul bersyukuri atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kaffar." Di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia selalu berbuat zalim dan kufur nikmat. Ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat rezeki kepada kita. Ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasannya manusia selalu berbuat zalim, selalu kufur nikmat atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam sabdanya, ni'matani maghmudun fihi makathir minan nas. Dua nikmat yang mana kedua nikmat tersebut banyak orang yang lalai darinya. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita melihat banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatannya. Banyak juga orang yang menyia-nyiakan waktu luangnya. Banyak waktu sehatnya dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang membuang waktunya, dia habiskan waktunya bukan untuk ilmu. Padahal kalau seandainya kita mau betul-betul maksimalkan kesehatan kita, betul-betul kita maksimalkan waktu luang kita dengan misalkan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu akan menambah keimanan kita, akan menambah keilmuan kita, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita menimba ilmu, dengan kita menghadiri majelis ilmu, akan menambah berat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim dan seorang mukmin tidak akan bisa beragama, tidak bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dia belajar menuntut ilmu. Karena ketika tidak cukup seorang ketika dia sudah mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah bersyahadat dan dia tidak mau menuntut ilmu, dan dia sudah mencukupkan hanya bersyahadat saja. Karena kalau orang hanya mencukupkan diri, cukup dengan bersyahadat saja tanpa dia mau menuntut ilmu, tanpa dia mau mengamalkan amalan-amalan di dalam agama Islam, maka syahadatnya tidak ada gunanya baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu dan beramal saleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yang agar dimenangkan terhadap semua agamanya, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwasannya al-huda, petunjuk, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di dalam Al-Qur'an juga ketika disebutkan dengan agama dinul haq, agama yang benar adalah amal yang saleh. Bagaimana bisa kita mengerjakan amalan yang saleh, banyak beribadah, kalau seandainya kita minim untuk menuntut ilmu? Ilmu kita tidak cukup. Bagaimana kita akan mau beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ketika untuk menambah ilmu, bukan harta. Sebagaimana qur rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi SAW untuk menambah hartanya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menambah ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, ya Rabbku, berikanlah aku tambahan ilmu. Maka di sini pentingnya kita berilmu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasannya menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap orang, kewajiban setiap muslim. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya ilmu, kewajiban di sini ada dua. Yang pertama, kewajiban fardhu ain, yaitu ilmu yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Maka setiap muslim, setiap mukmin, setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang beriman, dia wajib memiliki ilmu atas rukun-rukun Islam. Dia harus berilmu tentang salat, dia harus berilmu tentang zakat, dia harus berilmu tentang puasa. Dan fardu kifayah, kewajiban yang lainnya adalah fardu kifayah. Itu misalkan menyelenggarakan jenazah, atau berkaitan ilmu tentang hudud, tentang batasan-batasan, tentang qisas, tentang ilmu waris dan sebagainya. Akan tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya kita betul-betul belajar di dalam agama Islam. Yang penting misalkan tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Dan ketika seorang menuntut ilmu, dia sudah berada di jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka dari hadis ini bisa kita lihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu, bagi li talabil ilmi. Ada dua makna maksud dari talabil ilmi, menuntut ilmu. Barang siapa yang berjalan, yang meniti jalan, pertama maknanya adalah orang tersebut betul-betul dia datang ke majlis-majlis zikir, ke majlis-majlis ilmu. Dan makna yang lainnya adalah caranya, yaitu bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu, yaitu misalkan dengan menghafal. Seorang bisa mendapatkan ilmu dengan cara menghafal. Ada juga cara orang bisa mendapatkan ilmu dengan membaca buku, karangan-karangan ulama-ulama terdahulu. Dan cara yang lainnya adalah
dengan mentelaah kitab-kitab ulama atau dengan berguru kepada guru yang memiliki ilmu, yang memiliki kapasitas, yang mana guru tersebut memiliki pemahaman salafun salih. Maka pentingnya kita untuk meniti jalan untuk menggapai ilmu. Dan dalam hadis tersebut disebutkan, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada dua makna atau dua artian dalam hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi penuntut ilmu yang betul-betul ikhlas lillahi taala, yang betul-betul ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia setelah dia berilmu, dia betul-betul mengamalkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dirinya ke dalam surga. Dan makna yang lainnya adalah sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ada yang mengatakan bahwasannya Allah akan mudahkan dia di akhirat kelak, yaitu ketika dia melintasi sirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya seorang muslim ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dia akan melewati sirat yang mana banyak tantangannya. Maka para ulama mengatakan bahwasannya orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga adalah orang yang dimudahkan ketika dia berjalan di atas sirat, di atas pada hari kiamat kelak. Dan kita bisa melihat bersama bahwasannya suri teladan kita para salafun salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, baik prianya maupun wanitanya, baik sahabat maupun sahabiyat radhiyallahu anhum. Mereka sangat antusias, sangat tinggi mujahadah mereka semua dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak kita melihat, sebagai dalam hadis bainama nahnu julusun inda Rasulillah, itu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat antusias untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhum, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti yang kita ketahui adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu antusias, begitu semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan para sahabat yang lainnya, bahkan para sahabat yang terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dikalahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam banyaknya beliau meriwayatkan dari hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga para sahabiyat, para sahabat wanita radhiyallahu anhum, mereka juga begitu antusias, sangat semangat untuk menuntut ilmu bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha merupakan wanita dari kalangan sahabat yang paling banyak mendapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi sahabiat-sahabiat yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwasannya betapa semangatnya Aisyah radhiyallahu anha untuk meriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha termasuk 5 orang sahabat yang banyak meriwayatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah suri teladan kita, inilah contoh kita salafun salih, yang mana mereka sangat semangat untuk menuntut ilmu, untuk selalu bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita betul-betul berusaha dan betul-betul berupaya untuk meniru salafun salih, itu para sahabat
radhiyallahu anhum terdahulu. Dan majlis zikir merupakan majlis yang mana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riyadun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, lalu para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, halaqatul dzikr, itu halaqah zikir. Dan yang dimaksud dengan halaqah zikir, majelis ilmu, adalah majelis yang mana diajarkan di dalamnya adalah berkaitan tentang akidah, tentang fikih, tentang hadis. Ini yang dimaksud dengan majelis zikir, bukan majelis yang mana di sana dipenuhi dengan ketawa dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan halaqah zikir, majelis ilmu, adalah majelis yang mana dalamnya diajarkan akidah yang benar, yang mana diajarkan dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita lebih semangat lagi untuk dalam menuntut ilmu, untuk bisa betul-betul memaksimalkan sebisa mungkin kita berupaya untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Karena seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak cara untuk bisa masuk surga, tapi yang lebih utama adalah talabul ilmi, yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Karena orang berilmu berbeda dengan orang abid atau orang yang ahli ibadah. Orang berilmu bagaikan bulan, yang seperti yang kita ketahui, bulan dapat menyinari kita pada malam hari, sedangkan orang ahli ibadah bagaikan sebagai bintang. Betapa banyak bintang-bintang di langit, akan tetapi sinarnya tidak sampai untuk kita, berbeda dengan bulan. Itulah keutamaan seorang yang alim di atas seorang yang abid atau ahli ibadah. Maka mari kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, apalagi dengan perkembangannya zaman. Dengan perkembangannya zaman makin memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Akan tapi yang lebih utama, kita betul-betul bisa berupaya untuk bisa hadir, untuk datang ke dalam majelis ilmu, walaupun kita bisa via streaming, via YouTube, via medsos dan yang lain-lainnya. Akan tapi yang lebih utama, yang lebih afdal adalah kita betul-betul bisa untuk berupaya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.